Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baris Pangestu dengan NPM 192151102 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai profil pendidikan saya, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, dan bercerita mengenai kesan dan pesan selama berkuliah di Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Selamat menonton. Pendidikan pertama saya dimulai ketika memasuki Rodutu Atfal atau disingkat dengan RA. RA ini bernama RA Purwanida yang merupakan jenjang pendidikan anak usia dini yang di bawah naungan Kementerian Agama. Di sana saya tidak hanya diajarkan mengenai menggambar, berhitung, bercerita, tetapi di sana juga saya diajarkan mengenai konsep dasar keberagamaan. Di sana saya belajar mengenai doa-doa seperti doa sebelum dan sesudah makan, doa keluar dan masuk WC, dan doa-doa lainnya. Di sana juga saya diajarkan untuk membiasakan mengaji dan waktu itu saya masih ikro. Nah, untuk kegiatan yang pernah saya ikuti adalah lomba menggambar dan latihan manasik haji. Kemudian untuk jenjang berikutnya saya melanjutkan ke SD Negeri 3 Ciamis. Ketika SD merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya. Karena di sana saya tidak hanya diajarkan bidang akademiknya, tetapi di sana terdapat ekskul wajib yang harus diikuti. Contohnya drum band diwajibkan untuk kelas 1 sampai kelas 2. Pencaksilat diwajibkan ketika menginjak di kelas 3, kemudian untuk kelas 4 sampai kelas 6 lebih difokuskan untuk menjadi seorang akademisi. Kegiatan yang pernah saya ikuti ketika SD adalah lomba hafalan sholat dan lomba futsal di Al-Mutakin Tasikmalaya. Yang menarik, di pinggir SD saya terdapat satu SD lain, yaitu SD Negeri 9 Ciamis. Dan ketika saya lulus dari SD, kedua SD tersebut akhirnya digabungkan menjadi satu SD, yaitu SD Negeri 3 Ciamis. Setelah menempuh pendidikan di sekolah dasar, saya melanjutkan pendidikan formal saya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP Negeri 1 Ciamis. Jujur, waktu itu saya tidak suka dengan pelajaran matematika, dikarenakan pelajarannya sulit dan guru semasa SMP dulu jarang masuk kelas dan pada akhirnya saya tidak suka dengan matematika. Pada waktu SMP justru saya lebih suka mata pelajaran IPS yang kebetulan ibu saya pun adalah guru IPS di sekolah tersebut dan saya pernah mewakili sekolah dalam lomba Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran IPS. Selain itu, juga saya sangat senang dan suka dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pernah mewakili sekolah dalam lomba cerdas cermat di pesantren Al-Hasan Ciamis. Pada saat menginjak kelas 8, saya juga ikut serta dalam kegiatan seleksi siswa berprestasi. Dan ketika menginjak kelas 9, saya mulai fokus untuk belajar agar bisa melanjutkan ke salah satu SMA pilihan saya di Ciamis. Dan alhamdulillah harapan saya masuk SMA tersebut tercapai. Setelah lulus SMP, saya melanjutkan ke SMA Negeri 1 Ciamis yang merupakan cita-cita saya sebelumnya. Waktu SMA, saya beralih peran menjadi bukan hanya seorang akademisi, tetapi mencoba membuka cakrawala baru menjadi seorang organisator. Saya mengikuti beberapa organisasi di sekolah tersebut, di antaranya Optik atau disingkat dengan Organisasi Pelajar TIK dan IRM Al-Kautsar atau juga disebut dengan Ikatan Remaja Masjid Al-Kautsar. Meskipun saya aktif di organisasi, tetapi saya tidak bisa atau tidak lupa terhadap kewajiban saya untuk tetap belajar. Satu hal yang saya ingat ketika SMA adalah seorang guru yang bisa dibilang killer, mengajar di kelas saya selama 2 semester, yaitu Pak Nadio yang merupakan seorang guru matematika. Kebanyakan teman-teman saya merasa takut karena ketika salah menjawab, kita mendapat cubitan ataupun jitakan di kepala. Tetapi justru dengan hal ini membuat saya termotivasi untuk belajar lebih mengenai matematika. Dan alhamdulillah dari sanalah cikal bakal saya menyukai pelajaran matematika dan juga merupakan latar belakang saya memilih jurusan pendidikan matematika saat kuliah.
Matematika yang saya pikirkan ketika SMP adalah pelajaran yang sangat sulit saya pahami. Berhubung juga guru matematika saat itu sangat jarang masuk kelas. Tetapi mindset itu berubah ketika saya belajar matematika dengan guru saya di SMA. Proses pembelajarannya sangat mengasyikan, meskipun terkadang ada bagian yang menegangkan pula. Pembawaan dan teknik mengajar yang baik sehingga setiap materi bisa disampaikan dan dipahami oleh peserta didiknya, termasuk saya sendiri. Sehingga dari sana saya bisa mengambil makna bahwa pelajaran matematika bukan pelajaran yang sulit, tapi mudah atau sulitnya bergantung dari kualifikasi dan keprofesionalan guru dalam mengajar serta cepat atau lambatnya kita memahami matematika. Kemudian setelah lulus SMA, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Saya berkuliah di Universitas Siliwangi, jurusan S1 Pendidikan Matematika. Hal yang menarik saat berkuliah adalah suasana dan perbedaan yang melekat antara dunia perkuliahan dengan dunia persekolahan. Ketika kuliah, mahasiswa dituntut untuk open-minded terhadap segala hal, kemudian dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala hal juga. Salah satunya adalah disiplin waktu. Waktu kuliah adalah waktu yang banyak ditunggu oleh orang-orang. Namun dengan adanya COVID-19, pembelajaran dialihkan ke daring atau dalam jaringan, yang membuat suasana dan sensasi perkuliahan yang saya rasakan saat semester pertama turut berubah. Kesan saya selama berkuliah adalah menyenangkan. Dosen-dosennya ramah. Banyak nama-nama mata kuliah yang asing didengar tetapi mengasyikan untuk dipelajari. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang perlu dijelaskan secara detail seperti kalkulus, geometri analitik, dan geometri transformasi. Nah, untuk pesan selama berkuliah, semoga COVID-19 segera menghilang, kemudian semua aktivitas kembali normal dan bisa melaksanakan kuliah secara tatap muka kembali. Cukup sekian yang bisa saya ceritakan mengenai profil pendidikan saya dan kesan-pesan selama berkuliah. Semoga kita bisa menarik makna dari cerita saya. Jangan lupa like and subscribe. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.